bagaimana cara janjian. Karena data-data yang baru-baru di sini adalah Anda mencarikan upline Anda, orang untuk di presentasi. Anda mencarikan orang. Anda sudah pilih tadi, yang bisnis, udah ya? Oh ini yang saya pilih, ini yang saya pilih, ini yang saya pilih. Yang bisnis dulu. Oke? Nah kemudian, sekarang janjian. Saya contohkan, Anda sudah janjian dengan upline. Ya, udah janjian sama upline mau jalan. Begitu Anda sudah janjian dengan upline, sekarang Anda harus janjian dengan yang mau diajak. Sekarang gimana cara Anda untuk janjian? Nah ini yang gini. Satu, boleh cerita bisnis, silakan. Kalau Anda mampu menciptakannya. Yang kedua adalah mampir. Yang ketiga adalah on spot. Dadakan. Ada 3 cara. Bisnis, cara mengundang, petelepon. Saya telepon coba. Pak Putu, gimana kabarnya Pak? Saya hakikin tuh, ya. Pak Putu, kalau di bengkel jam 5 kan udah tutup kan? Kan, kalau Anda soulmate, temenan baik sekali. Oke, saya ini adalah orang yang percaya diri. Boleh tiru itu. Pak Putu, saya mau ke rumah jam 6. Tolong tunggu saya sambil saya minta kopi. Saya ajak Pak mencari bisnis. Pak Putu masih tertarik mencari uang nggak? Oke, bisa kayak gitu. Langsung bilang bisnis. Kalau saya percaya ngomong tentang bisnis. Ada sesuatu yang kamu harus tahu. Ya, Pak Putu adalah orang yang pertama dalam benak saya. Pokoknya Pak Putu harus dengar ini presentasi yang luar biasa. Hari Minggu saya datang ke rumah Pak jam 6. Tunggu aja di rumah sambil ngopi. Itu adalah janjian kita percaya diri ngomongnya. Oke? Yang kedua, ini yang sering orang lakukan. Yang kedua, yang paling sering. Kenapa? Orang udah alergi termasuk saya. Kalau saya tidak dibohongi, nggak akan mungkin saya ikut di Biogreen. Ya, saya ditelepon oleh teman saya, seorang rentenir. Pak Ngah, kapan mau bayar utang? Datang ke rumah teman, ternyata di presentasi saya. Dibohongi saya. Ya, jadi yang kedua caranya adalah, Pak Tu, sehat kan? Pak Tu, saya mau ke rumah, mau main ya pas hari Minggu kan saya pas lewat di sana. Saya mau minta kopi dong Pak Tu, boleh dong minta kopi? Ya, nah kalau Pak Tu ada yang nanya, Pak Tu, boleh nggak saya mau ngopi di rumah? Pak Tu bilang apa? Itu kata-kata yang sebagai pancingan teman-teman. Kangen nih sama anak-anak nih, gimana udah si gede udah besar gak? Bahasanya kita udah ditutupi biar dia nggak nanya, apa itu biar nggak nanya gitu, saya hanya ke sana untuk ngopi. Dan Anda perlu latih Bapak Ibu, Anda perlu latih untuk ngomongnya. Bikin inilah modalnya, akrab dengan istrinya. Anda mencari suaminya kan, Anda cewek modalnya, akrab dengan istrinya. Pak tuh gimana? Wih, lama sekali saya ketemu ibu, nomornya ibu ada nggak? Ada sih. Ya loh, saya soulmate sekali dengan ibu. Ya Pak tuh nanti hari Minggu saya ke sana ya, saya main. Ibu ada kan di rumah? Dapat itu. Jadi bahasanya kita harus skenariokan teman-teman, harus latihan di rumah. Penting itu. Bahasanya penting gitu. Jangan sampai Anda mau menyembunyikan kayak gitu, ternyata Anda buka sendiri. Anda mau menyembunyikan ini, ya bahasanya, jangan ngomong bisnis gitu. Ya bagus pokoknya Pak. Tapi bengkelnya nggak rame nggak Pak? Ya rame lah. Nah, ini bagus juga Pak, ini siapa tahu jadi sambilan. Apa itu? Oh, Anda udah terjebak. Ya, jadi kata-kata itu penting. Bahwa pesan Anda adalah Anda mau mampir, mau minta kopi, gitu. Apa bahasa yang susah ditolak? Minta kopi. Anda sembunyikan bisnisnya. Oke. Banyak teman-teman kita, anehnya adalah menyerah di Biogreen sebelum ketemu orang. Kenapa? Di teleponnya ditolak udah langsung, aduh susah bisnis ini, baru ditelepon udah ditolak. Makanya banyak orang bukan susahnya karena ditolak, enggak. Bukan karena ketemu ditolak, enggak. Karena baru ditelepon aja temennya udah, kamu gitu-gituan, udah langsung down. Banyak orang kayak gitu. Banyak orang merasa gagal karena salah saat buat janji atau belum bisa presentasi. Nah, sekarang Anda pilih yang mana? Kalau yang ketiga ini tergantung dengan upline. Kadang-kadang ada upline yang tidak nyaman. Ngajak upline, main seronok, modalnya mau ke rumah orang main, kayak gitu modalnya. Ya kadang-kadang ditolak, kadang-kadang, ya tapi tergantung Anda. Tapi upline-nya oke nggak? Maksudnya apa? Langsung main ke rumah temannya. Yang penting saya tahu rumahnya Pak Putu, ya. Kemudian saya tahu Pak Putu jam 6 pasti di rumah, saya langsung mampir. Halo, Sosiastu Pak Putu. Wih, luar biasa, pertama ganteng nih. Nah, ini contohnya. Pak Putu, saya mau ngopi boleh nggak? Tetap teman-teman ya, kalau Anda ini ngopi dibilang, itu paling gampang tuh, Anda nggak ditolak. Kalau bisa, biar tuan rumah tidak ngomong apa ada apa ini, Anda ngomong duluan. Pak Putu, saya mau minta kopi, boleh nggak? Boleh nggak tadi?
diajak diterima dulu. Tapi fakta teman-teman ya, Bu Ririn yang timnya besar justru dia dibohongi. Dia pas jual produk lain ditelepon sama temannya. Aku mau beli itu dong, omega 3-nya tuh. Berapa sih harganya? Segini. Ya, bisa dibayar nggak sama dia di utara? Pas apply-nya ada di sini. Bu Ririn jadi leader. Ya, jadi kadang-kadang ini tidak sopan, tapi banyak orang yang justru dapat di sini teman-teman. Karena orang udah tidak mau MLM. Seperti itu. Nah, cara apapun yang Anda lakukan ini, nah itu sekarang yang menentukan adalah yang ke sini. Penentuannya di sini. Ya. Gimana caranya presentasinya mengarahkan ke bisnis yang tadi. Bagaimana seandainya saat kita mendapat referensi teman, Sesuatu yang Anda harus berani lakukan. Karena di sini bisnis nekat. Kalau Anda mau sukses di MLM, nekat. Ya. Karena kalau Anda nggak nekat, siapa yang bayar utang Anda? Kalau nggak nekat, kalau kita punya impian mobil yang baru, gimana Anda dapat uang? MLM itu adalah memang nekat. Jangan terlalu prosedur, on prosedur. Ya, jangan kayak kita bikin buku, ada prolognya, ada kata pengantarnya. Nekat itu penting, teman-teman. Nah, kayak Bugong tadi itu bilang, saya dapat referensi, lakukan Bapak Ibu. Karena faktanya, berapa kali saya kena asuransi, itu per telepon. Telepon, percaya aja saya. Anda cari orang kayak saya, gampang percaya. Anda ketemu banyak orang yang gampang percaya kok. Saya asuransi berapa kali saya ikut, ditelepon dulu. Halo Pak, bla 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 bla, jelaskan. Oh iya ya. Sebenarnya saya hanya ingin tahu, mendengarkan, menghormati kan. Ujung-ujungnya dia minta nomor rekening. Setiap bulan ditransfer. Ya, oke, mereka itu bisnisnya benar. Tapi saya kena kok. Teman saya banyak yang kena. Padahal saya nggak tahu orang yang gimana. Ya. Nah, apalagi sekarang, kayak Bagong tadi itu, Anda dikasih teman. Ini, saya nggak senang gini-gini, tapi saya punya teman. Namanya ini. Tolong dong dihubungi. Hubungi teman-teman. Chatting dia. Pak, Om Swastiastu, contohnya gitu. Assalamualaikum. Ya, begitu dia jawab, langsung telepon. Atau, Pak, saya temannya ibu ini. Saya Bu Agung, saya temannya ibu ini. Oh ya, gimana? Begitu bilang gimana? Berani nelpon kok. Menurut saya, bukan nggak sopan loh itu. Tapi kan referensi kan. Itu berarti ada penghubung. Bahwa kita kenal orang itu lewat orang lain. Teleponnya langsung. Pak, maaf ya saya nggak sopan. Saya per telepon aja langsung. Karena ngetiknya saya agak kagok. Bilang aja gitu kan bahasanya. Agak kagok. Pak, ini saya Bu Agung. Saya ketemuan dengan ini Pak. Saya lagi mencari partner bisnis. Boleh, setelah dong Bugong sekarang. Referensinya mau cerita apa? Mau cerita bisnis? Mau ngajak bisnis, mau ngajak ketemuan ya? Harus berani. Ketiga adalah presentasi. Nah, ceritanya adalah, saya langsung contohkan. Ya. Nah, tadi kan saya janjian sama Pak Putu kan? Apakah janjian tentang bisnis atau terserah kan Anda kan? Yang pasti saya sekarang udah bertamu di Pak Putu. Ya. Apalagi seandainya saya datang dengan Bu Astiti, tidak janjian. Tidak ngomong apa-apa, ini yang bertiga ini. Langsung datang ke rumah Pak Putu. Pak Putu udah mikir-mikir nih, ini ada apa nih? Kok ngajak teman dia? Itu modalnya kan? Ya. Nah Pak Putu mikir-mikir. Udah kadang-kadang cara dia mungkin udah negatif. Ya. Ada namanya ice breaking. Bagaimana memecah kebuntuan. Memecah kebuntuan. Ya, biar nggak kaku. Kan saya dadakan ke rumahnya Pak Putu kan. Pak Putu udah bingung, udah mikir deh. Pak Putu, pernah mikir dulu Pak Putu? Baik, namanya masih kan mertua. Nggak berubah nama. Oh, udah nama ya. Nggak apa-apa, ice breaking teman-teman. Bikin yang sesuatu yang kita bisa masuk. Ya, gimana? Anak-anak sehat? Sehat-sehat. Istri sehat? Kita udah ngobrol nih, panjang lebar kan ngobrol. Tapi jangan terlalu kelebaran teman-teman. Apalagi menggosip, ngomongin gini-gitu jangan. Oke, Pak Tu. Pak Tu gini loh. Saya sebenarnya ada tujuan yang sangat penting. Saya sebenarnya ada tujuan yang sangat penting Pak Tu. Cuma saya nggak enak kalau ngasih tahu ke Pak Putu tuh, saya nggak percaya diri Pak. Nah gitu, saya nggak percaya diri Pak. Karena saya baru, apalagi mengajak Pak untuk nyari uang, sebenarnya Pak udah punya rumah, udah punya mobil, saya pun belum punya. Saya nggak pede, tapi yang pasti Pak Putu, saya melihat sebuah peluang yang luar biasa sekali, yang bagi saya ini hebat banget, dan Pak Putu bisa melihat peluangnya seperti apa, sebuah bisnis yang bagi saya itu, ini sangat berbeda dengan yang dulu. Ya. Nah saya kebetulan kesini mengajak upline saya namanya Butut Astiti. Apa yang saya ngajak orang Pak Tuh? Karena saya memang saya bermulai, saya nggak bisa bagaimana cara menerangkannya. Nanti Ibu Butut, nah Butut ini dulu, sekarang ibu rumah tangga, kemudian dulu pernah di Jepang, pernah kerja suami istrinya loh Pak. Sebenarnya ya beliau ibu rumah tangga aja yang anteng udah bisa hidup karena udah punya usaha. Ya tapi ternyata Bu Ketut ini, Bu Astiti ini ikut bisnis. Makanya kenapa saya tertarik Pak? Yang sudah punya uang, yang sudah ini aja tertarik dengan bisnisnya. Makanya saya ajak Pak Putu, ya kita dengarkan. Setuju nggak Pak Tuh?
Setuju ya? Itu yang satu ya. Ke bisnis benar nggak? Kan ke bisnis arahnya kan produk, jangan keluarkan produk. Oh ini di sini produknya. Sembunyiin, jangan bawa produk. Ya, karena kita ngajak berbisnis. Jadi ada bahasa bahwa ini suatu yang luar biasa Pak tuh. Ya. Bagi saya ini kalau seandainya saya bisa pilih Pak tuh, harusnya dulu mungkin 5 tahun yang lalu loh, saya ikut bisnis ini. Wah teman saya udah sukses banyak, udah bonusnya udah luar biasa. Pak. Ya walaupun Pak tuh sekarang pebisnis, tapi nggak ada salahnya kan Pak tuh juga cari penghasilan yang lain. Nah itu contoh teman-teman. Pokoknya ke bisnis arahnya, ke bisnis. Kalau Anda nanti sembuh dari penyakitnya, jangan bilang sembuh dulu. Pokoknya ke bisnis. Nanti terakhirnya baru kita tentang kesembuhan, tentang produk gitu. Karena Anda mencari partner bisnis. Saya bilang tadi, Pak Putu ini udah sukses. Udah punya, kan saya kos sebenarnya. Saya kos, Pak Putu punya rumah, punya mobil. Cita saya adalah, Pak Putu, karena kenapa? Saya nggak percaya diri kalau saya ngomong bisnis, Pak. Kenapa? Saya ngekos, Pak Putu udah punya rumah, udah punya mobil, Pak udah sukses. Makanya saya ngajak Bu Ketut. Nah, Bu Astiti ini yang saya lihat tuh dari apa yang beliau perjuangkan itu, saya berpikir ini luar biasa dan Pak Putu harus dengar presentasi ini. Nah, ini contohnya teman-teman. Pak Putu harus dengar presentasi ini. Itu kata-kata clue loh. Sebagai kunci bahwa bisnis ini luar biasa. Pak Putu harus dengar presentasi ini. Bahkan Anda bisa bilang ini, siapa tahu Pak Putu jodoh dengan kita. Kita berjodoh Pak Putu. Ayo kita sukses bersama-sama. Nah, kata-kata itu penting. Kita berjodoh. Ya. Kita bisa berpartner boleh. Jadi karena kenapa saya ngomong itu teman-teman? Karena saya ini bisnis 5M saya. Saya harus pede ngomongnya. Ya. Jangan ada kata-kata gini, Pak tuh, ya siapa tahu. Jangan. Kepastian. Jadi kalau saya ngomong, teman-teman lihat saya ngomong itu pede nggak ngomongnya? Karena perusahaan saya 5M. Saya bukan MLM. Saya nggak jualan produk. Karena apa? Saya mengajak orang untuk sukses. Saya mengajak orang untuk berbisnis. Kalau saya mau mengajak orang untuk sukses, mengajak orang untuk berbisnis, saya harus pede menjelaskan karena ini bisnis besar. Jadi, Anda harus refleksikan teman-teman. Anda menjalankan bisnis yang besar, cara Anda harus besar. Nah, kalau Anda percaya diri, kemudian presentasi Anda seperti itu, kalau Anda ditolak, nggak pengaruh. Makanya besok-besok kalau cara Anda benar, Anda ditolak, nggak apa-apa, bersyukur. Ya, karena apa? Oh, kalau kamu nggak mau ya udah. Artinya kamu nggak jodoh dengan saya. Karena saya mencari orang yang aktif, itu berarti kamu bukan orang yang aktif yang saya harapkan. Justru limpahkan ke dia, bukan ke Anda. Jangan ke Anda. Oh, saya udah nyari banyak orang ditolak. Saya ini. Ya karena cara Anda kayak gitu. Seolah-olah, oh kalau saya dapat Pak Putu, kalau Pak Putu jalan saya sukses. Itu enggak. Yang saya pikirkan adalah, kalau Pak Putu mau, saya ajak jalan. Kalau enggak, saya cari orang lain. Penting. Harus pede kita. Ya. Jadi, siapa tahu Pak Putu, kalau saya Pak Putu ya, saya yakin Pak Putu, saya akan jalankan bisnis ini. Ya. Nah, semoga Pak Putu menjadi bagian saya. Selanjutnya terserah Pak Putu. Justru tuan rumahnya dijadikan kursi pesakitan. Kok justru tuan rumahnya merasa lebih rendah daripada kita? Itu yang Anda bikin. Tuan rumahnya egonya udah turun kalau bahasa kita kayak gitu. Padahal kan tuan rumahnya kan merasa pas ini MLM apa negatif kan. Nah, saat tuan rumahnya yang Anda kunjungi dia masih ego, kesombongannya masih tinggi, jangan mulai presentasi. Ya. Apalagi kalau Anda modelnya salah. Yang diedifikasi adalah upline-nya, jangan Pak Putu yang diedifikasi. Jangan salah, ada teman kita yang salah. Tuan rumahnya yang diedifikasi. Wih, Pak Putu luar biasa, pernah keluar negeri dulu ini rumahnya. Ini waktu di Amerika Pak ya, bla 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 bla. Keok dia. Bu Ketutnya udah nggak bisa ngomong. Karena kita yang bikinkan jurang. Kita terlalu berlebihan menilai mengedifikasi Pak Putu sebagai tuan rumah. Ya, justru kalau bisa kesombongannya tuan rumah diturunkan. Gimana caranya dengan bahasa yang tadi? Saya yakin Pak Putu, ya kalau Pak Putu tiba-tiba bisa punya 2 rumah, 3 rumah, bisa-bisa Pak Putu, bisa-bisa kami ke sini bukan kebetulan, Pak. Mungkin leluhurnya kita yang menghubungkan. Oh, itu kata-kata yang luar biasa. Ya. Penting, teman-teman. Akhirnya justru tuan rumahnya yang tadinya apa nih negatif itu kan, akhirnya dia bilang, apa sih itu? Bisa apa itu? Benar nggak? Nah, udah mulai penasaran dia. Nah, saat penasaran itulah baru kita presentasi. Jadi opening speech itu penting, teman-teman. Opening speech ya. Ya. Pokoknya satu poin ya, jangan terlalu mengedifikasi tuan rumah. Ya. Jangan dibikin tuan rumahnya justru besar kepala.
Apalagi nanti tuan rumahnya ngomong banyak tentang kehebatannya dia, udah pasti kacau presentasinya. Jadi bikin suasana itu bahwa ini orang penting, begitu ini orang penting. Makanya pentingnya Anda mengedifikasi upline, siapapun upline-nya. Kata tadi, ini semuanya sangat pantas untuk diedifikasi, seperti itu. Ya, karena edifikasi belum tentu suksesnya di biografi orang baru kan, belum tentu suksesnya. Tapi apa yang kita bisa edifikasi? Ini loh, Ibu Asih seorang ibu rumah tangga. Saya ingin loh Pak, ibu rumah tangga tidak hanya tinggal di rumah aja, tapi ingin berbisnis. Saya banyak belajar dari Ibu Putut. Itu edifikasi. Ya, apalagi kalau Pak Putu belajar dari ibu rumah tangga kan berbalik. Kalau belajar dari ibu rumah tangga, tapi kalau ibu udah pakai sesuatu, Pak, itu udah pakai sesuatu, kita bisa terima kasih seperti saya terima kasih dengan Pak Bu Astiti. Nah, itu contohnya. Jadi gimana memposisikan Bu Astiti sebagai upline saya yang punya power. Jadi Anda membuka, teman-teman. Ya. Oke ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi begitu kita bertemu, karena saya janjian tadi, Pak Putu, saya mau ke rumah ya. Kan begitu ke rumah, Pak Putu mempersilakan duduk kan gitu madanya, persilakan duduk. Saya langsung kayak gitu. Pak Putu, gimana kabarnya ngobrol ice breaking ya. Nah, setelah itu saya bilang, Pak Putu, kalau enggak sesuatu yang luar biasa, mungkin kami nggak akan datang tiba-tiba, Pak. Ya kalau biasa-biasa saja, sini aja sendiri ngapain juga. Ya, tapi saya ngajak teman, Pak. Kenapa? Saya lihat nih, ya semoga ini astung warenugraha gitu. Bisa. Seizin Tuhan. Semoga ini bukan kebetulan, Pak tuh. Saya kesini itu untuk sesuatu yang luar biasa. Pokoknya dari kemarin yang terngiang adalah namanya Pak Putu. Makanya saya harus ketemu Pak Putu. Makanya Pak Putu terkejut saya ngajak teman. Nah, contohnya kayak gitu. Ya. Apalagi kalau teman-teman mau buka kayak gini. Pak Putu, boleh kata-katanya kayak gini. Pak Putu masih tertarik nyari duit nggak? Boleh kata-kata gitu. Ya, Pak Putu masih tertarik nyari uang nggak? Nah, kalau pertanyaan Pak Putu masih tertarik nyari uang, itu berarti apa? Mengajak bisnis, kan gitu. Jawabannya Pak Putu apa? Pasti ya. Kalau sudah iya, dia udah turun egonya. Itu penting tuh. Pak Putu masih nyari duit nggak? Ya, Pak Putu walaupun udah sukses kayak gini, tapi kira-kira Pak Putu masih nggak nyari duit tambahan? Masih dong. Udah, dia kan egonya udah turun. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan yang jawabannya pasti, tapi egonya akan turun ya sebagai tuan rumah. Ya, nah setelah itu sudah saya identifikasi dari Ibu Astiti kan. Setelah itu, oke, untuk waktunya Pak Putu saya serahkan ke Bu Astiti. Nah, sekarang Bu Astiti sebagai upline. Sekarang saya sebagai upline. Saya sebagai Bu Astitinya. Ya, saya sebagai Bu Astitinya. Sekarang saya buka pembicaraan. Pak Putu, salam kenal, langsung kado Pak. Saya bisa berkunjung ke sini. Semoga ini memang ada bukan kebetulan Pak, Pak ada petunjuk untuk kita bersama. Samanya saya Pak Putu sangat menyangka loh. Saya juga berkunjung ke sini, sama juga saya dulu gitu Pak. Awalnya kemana, pokoknya nggak tahu kok arahnya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Makanya saya berterima kasih ke Bu Astiti sudah mengenalkan ke Pak Putu ya. Nah tujuannya gini Pak Pak Putu. Saya yakin Pak Putu yang namanya peluang bisnis, semua orang ingin mencari penghasilan tambahan. Benar nggak Pak Putu? Benar nggak Pak Putu? Ingin mencari penghasilan tambahan. Ya. Jadi kayak Pak Putu lah mudah sekarang punya bengkel. Ya punya bengkel, Pak punya anak buah. Tapi kalau Pak punya 500 juta, 1 M, pasti Pak berpikir bisnis, benar nggak Pak? Artinya Pak masih mencari peluang untuk mencari uang tambahan Pak. Dan kami ke sini, ya, kami ke sini untuk membuka sebuah peluang Pak. Peluang usaha yang bagi saya Pak ya, sangat luar biasa. Saya merasa bersyukur sekali kalau saya nggak ketemu dengan bisnis ini, saya nggak tahu seperti apa hidup saya. Ya, dan bukan hanya saya, teman-teman saya. Ya, kemudian temannya Pak Putu juga merasakan, baru ikut bersama saya, dan saya lihat ini sebuah peluang yang hebat sekali. Nah, peluang itu ada 2 Pak. Nah, baru mulai sekarang. Tadi prolognya nyambung tentang bisnis kan? Prolognya kan? Makanya begitu prolognya bisnis, kalau Anda langsung produk, udah salah lagi. Bisnis lagi. Ya, ini Pak, ada 2. 1, ada cerita kesehatan Pak. Ya, ini pasti bisnis Pak. Ada produknya. Ada produknya untuk cerita kesehatan. Siapa tahu Pak punya keluarga yang bermasalah dengan kesehatan, siapa tahu bisa sembuh oleh informasi ini Pak. Yang kedua adalah peluang bisnisnya. Nah, kami membawa produk bukan berarti kami ingin jualan ke Bapak. Tekankan itu. Kami menjelaskan produk bukan berarti kami ingin jualan ke Bapak. Tapi lebih inti adalah mau mengajak Bapak mencari duit. Nah, produk itu adalah sarana kerja. Produk itu adalah sarana kerja. Ya. Nah, setelah itu Anda baru presentasi sesuai yang Anda punya. Silakan Anda keluarkan produk dulu, Anda flip chart dulu silakan. Anda prolognya bahwa Anda memulai dari sakit dulu silakan, di sana Anda baru mulai. Ya.
Nah, seperti temannya Pak Putu ini, beliau kan sakit Pak, bertahun-tahun, pokoknya udah kemana-mana, udah ternyata disembuhkan oleh produk kita Pak. Mulainya di sana teman-teman. Ya, setelah prolognya udah mulai, bisnis, baru kesehatannya, baru ke produknya. Ya, nah produknya seperti Anda, saya nggak jelaskan tentang itu ya. Ada YouTube-nya, nanti Anda share aja, Anda tonton aja YouTube-nya. Kemudian apa namanya itu tentang produknya, tentang kesaksiannya, langsung didemokan betadine. Ya, demokan betadine tetap. Setelah Anda yakinkan tentang produknya kayak itu, kembali lagi sekarang setelah produk, sekarang ke bisnis. Pak Tu, ini adalah sarana kerja Pak Tu. Pak Tu jangan fokus ke sini. Nah, tekankan itu. Pak Tu jangan fokus ke sini. Karena Pak fokus ke sini itu berarti soalnya kami menyalahkan Pak jualan. Atau kami ke sini untuk jualan, Pak. Kalau untuk jualan, saya nggak pernah ikut gini-ginian. Kami nggak pernah ikut gini-ginian. Produknya mahal, Pak. Nggak gampang dijual. Ya. Nah, ini adalah sarana kerja. Sekarang saya ajak untuk Bapak melihat bisnisnya, peluang bisnisnya ini yang hebat. Yang bisa menghasilkan harian, yang bisa passive income. Ya, yang dimana suatu saat Pak tidak kerjakan, tapi Pak menghasilkan, itu yang hebat, Pak. Nah, inilah menjadi sarana kerja. Ya. Nah, setelah itu baru ke bisnis. Gimana cara Anda cerita bisnis? Ya, ceritakan Anda bawa kertas presentasi, harus bawa kertas presentasi. Gitu. Untuk nextnya gimana cara presentasinya? Anda sudah tahu, udah silakan dengan cara Anda. Apakah Anda mau testimoni dulu? Silakan. Apakah Anda mau cerita bahwa bisnis ini modalnya kecil? Silakan. Hanya 30 juta, Anda bilang kecil, itu yang harus Anda sampaikan. Bisnis ini modalnya kecil, Pak. Walaupun tuh kalau bengkel 100 juta cukup nggak, Pak? Kalau bengkelnya nggak cukup kan? Nggak cukup. Bengkel belum lagi kontrak kan minimal 3 tahun, 4 tahun. Kontraknya bisa ratusan juta. Pak tuh di sini nggak usah kayak Pak keluarkan uang ratusan juta. Pak modalnya seumur hidup Pak, hanya 30 juta. Nah, saat Anda bercerita dengan PD, Anda ngomongnya berapa? Bukan silver, 30 juta. Gitu. Ya. Dan Anda juga bisa, yang presentasi nih, yang presentasi ya. Yang presentasi, Anda harus mampu menjelaskan konsep bisnis yang lain. Agar bisnis Anda murah jadinya. Contoh Pak Putu kayak tadi itu. Pak Putu kalau bengkel di mana Pak Putu bengkelnya? Di Tabanan. Kontrak aja Pak ya. Belum lagi kontrak, kemudian mesin-mesin yang mahal punya anak buah, risikonya Pak ya. Ya, risikonya juga besar dan nggak cukup dengan 1 juta 200 juta. Dan mulainya kan udah tahunan kan Pak? Udah tahunan bahkan mungkin puluhan tahun ya. Nah, di sini Pak nggak usah berpikir kayak bengkel. Nggak usah Pak mikir ngurusin anak buah, ngurusin oli, nggak usah Pak. Pak hanya keluarkan uang sekali seumur hidup Pak, seumur umur. Ya. Nah, kalau menurut Pak Putu, kalau bisnis besar Pak, dengan 30 juta seumur hidup, kira-kira menurut Pak murah apa mahal? Murah sekali. Nah, di sana ada tembak ada platinum. Gitu. Jangan silver lagi tembaknya. Jadi, saat Anda harus bisa bercerita membandingkan bisnis konvensional dengan bisnis kita. Apalagi Anda punya bisnis. Bu Sugatri punya bisnis. Ibu ceritakan, bukan kesombongan, membuka wawasan orang. Ya, saya Pak, saya bisnis ini udah puluhan tahun. Ibu kan tidak, ini bersyukur ya, sungkar, kami punya bisnis. Tapi kalau Pak lihat, kami yang ngasilin 15 juta, Ibu bisa bilang itu. Kami berpuluh-puluh tahun. Sekarang, apa namanya itu? Modalnya 2M. Saya keluarkan 2M, hanya menghasilkan 15 juta. Tapi kalau di sini Pak, saya hanya 30 juta. Saya sudah tidak berobat lagi, saya sudah sembuh. Hanya dengan 30 juta. Makanya dibandingkan kalau tahu dulu kayak ini saya ambil. Ya. Nah, jadi orang yang kita ajak ngomong dia berpikir, oh ternyata pebisnis seperti itu. Oh ternyata 30 juta murah. Itu jadinya. Jadi kita harus mampu memberikan ilustrasi, teman-teman. Mengilustrasikan. Setiap Anda mau menjalankan bisnis, ceritakanlah bisnis di luaran. Walaupun bukan Anda yang punya. Teman Anda, keluarga saya, dia pinjam uang. Gadein sertifikat. Contoh kayak gitu kan. Gadein sertifikat. Dia modalnya 200 juta. Gak bisa bayar sampai sekarang dia sampai ini berantakan dia dengan keluarganya. Dimarahi terus dia nggak bisa bayar utangnya. Itu pebisnis kayak gitu persaingannya. Nah, kalau di sini Pak, nggak sampai ratusan juta, hanya 30 juta seumur hidup. Kira-kira kalau kita bisa bandingkan kayak gitu, orangnya berpikir murah nggak 30 juta? Murah. Itu teman-teman. Ya. Akhirnya ya, mana saya cerita ada jualan produk? Nggak ada. Tapi saat saya jelaskan kehebatan produk, Pak Putu berpikir dia, oh iya ya, saya juga gula ini. Oh gula bagus ya Pak ya? Kena dia. Jadi saya nggak harus
tanya ke Pak Putu sehat Pak? Gula aman, tensi. Kan nggak selesainya. Begitu saya cerita, Pak Putu berpikir, oh Pak saya sakit, oh anak saya perlu ini. Udah Pak Putu yang berpikir. Karena kita ceritakan kehebatan produknya. Tetap saja adalah bisnisnya. Nah, tadi Bu Agung tanya, gimana kalau orangnya sakit? Dapat dua-duanya. Apalagi Anda sakit, mau sembuh nggak? Anda bisa dapat dua. Dapat sembuh, kemudian dapat uangnya. Oh, itu lebih kuat lagi. Ya, itu lebih kuat lagi. Kata-kata bahwa semoga ini jodoh, ini penting teman-teman. Semoga ini jodoh. Bukan kebetulan saya kesini. Karena saya rasakan gitu. Teman saya juga rasakan gitu. Itu penting kata-katanya teman-teman. Semoga ini petunjuk. Kalau kita bersama-sama Pak, kalau Pak melihat ini potensi yang bagus, seperti saya juga awalnya Pak, itu berarti mungkin leluhur kita yang menunjukkan kita. Walaupun kita nggak kenal dengan Pak Putu dulu. Nah, itu penting Pak. Ya contoh mereka kan, begitu masuk, Pak Putu, maaf ya Pak ya, bahasa awalnya tetap bilang kita merendah dulu. Maaf Pak ya, mungkin kami membagi waktunya Pak, barang 1 jam Pak. Ya walaupun kita nggak kenal secara langsung, tapi saya bersyukur Pak, saya dapatkan namanya Pak, dan Pak menerima kami begitu baiknya sebagai tuan rumah. Makasih banyak Pak Putu. Tapi siapa tahu Pak Putu, ini bukan kebetulan. Nah itu, ini bukan kebetulan Pak. Bisa-bisa ada kekuatan mungkin Tuhan atau leluhur kita yang ini bahwa kok bisa kita ketemu. Ya kok bisa kita ketemu. Makanya kami membawa kabar yang luar biasa sekali. Kalau Bapak menangkap kabar ini, justru ini bisa menjadi luar biasa untuk kita berdua. Jadi bahasanya bahasa yang meyakinkan Pak. Nah kemudian Pak Putu, sekarang saya udah ngajak teman lagi. Pak Putu nggak kenal saya. Pak Ban pasti nggak kenal dengan teman saya. Ini kembali ke yang tadi. Kita ini. Ya. Kalau Anda percaya diri sebagai yang tadi yang Pak tanya, bisa ngomong ini. Pak, ini bisa menjadi berita yang luar biasa buat Pak. Ya, semoga ini memang petunjuk Tuhan. Dan kalau Pak memang lagi mencari pola untuk mencari uang Pak, siapa tahu justru ini yang potensi yang luar biasa yang Pak bisa dengarkan dari teman saya. Nah, kata-kata Anda itu seolah-olah justru si tuan rumah yang perlu kita. Padahal kita kan datang ke rumahnya Pak. Tapi bahasa kita, makanya teman-teman kalau datang jangan merendah. Jangan terlalu merendah, minta maaf berkali-kali, enggak teman-teman. Ya jangan merendah, karena udah ketemu ya udah, Anda udah ketemu. Ya, tunjukkan bahwa kayak tadi itu, saya mau bawa bisnis besar. Kalau kamu mau, ayo kerjasama. Kalau enggak apa-apa, saya cari orang lain. Itu aja, penting itu. Ya, nah kalau seandainya terakhirnya Pak Putunya dengan alasan apa mereka kan, dia pasti tidak akan bilang produknya mahal. Karena cara presentasi tadi saya udah menunjukkan bahwa ini bisnis besar. Karena saya nggak nawari produk. Makanya kalau selama ini, setiap Anda presentasi selalu dibilang mahal, cara Anda yang jual produk. Mahal. Gitu. Tapi kalau saya bilang tadi itu, bahwa bisnis ini ratusan juta, bangkrut, ada yang teman saya sampai dia stres sekarang. Kalau ini Pak, hanya 30 juta. Ya. Mungkin Pak Putu bilang, tidak punya uang sebesar itu. Ya boleh yang kecilan Pak. Ada gold, ya walaupun silver akhirnya. Presentasi tetap silver gimana, gold gimana, platinum gimana. Gitu Pak. Pokoknya adalah Anda memberikan potensi uang. Anda kayak nyebar benih. Jangan terlalu berharap, tapi harus yakin. Jangan terlalu berharap, kayaknya ini akan closing, kayaknya saya akan. Jangan apa itu. Lakukan pokoknya. Saya melakukan tugas saya. Saya mencari partner kerja. Kalau kamu nggak mau, saya cari orang lain. Ya kamu negatif, nggak apa-apa. Saya cari orang lain. Gitu modelnya. Plong kita. Ya. Nah, justru saat Anda sudah mengangkat keyakinan diri Anda, spirit Anda seperti itu teman-teman. Yang menolak Anda justru merasakan, benar nggak ini ya? Saya tolak lah, tapi dia nolak dengan bimbang. Pasti dia berpikir nantinya, kayaknya benar bisnis itu. Itu yang bagus. Walaupun dia nolak, tapi dia berpikir bahwa dia merasa ragu-ragu. Tapi kalau nolak karena, ini MLM, nolak ini produk mahal, itu berarti presentasi kita nggak oke. Itu teman-teman ya. Jadi harus percaya diri kita presentasi. Makanya tadi itu, kalau ini yang membuat kita kaya teman-teman. Kalau besok tiba-tiba Anda dapat bonus 1 juta, 2 juta sehari, Bapak Ibu. Anda main tobrok ke rumah orang, apa sih, kenapa? Ya, lakukan aja. Anda ditolak, nggak masalah. Begitu Anda dapat 1 orang. Karena suatu saat teman-teman, di awal kita kayak gitu, suatu saat Anda sudah punya tim, mereka melakukan seperti itu bukan Anda. Anda paling 3 bulan lakukannya, Pak Ibu. Nggak selamanya. Ya kalau 10 tahun kayak gini, ya enggak lah. Ya, mungkin saya dibilang rendah atau apa, ya saya don't care. Karena saya mau ubah hidup saya. Hanya saya yang tahu bisnis ini bagus. Teman saya nggak tahu. Dia nolak, ya udah urusan dia. Yang penting kan ini bagus. Teman saya menganggap bisnis ini nggak bagus, itu urusan kamu. Yang pasti bisnis ini bagus. Yang penting saya. Akhirnya teman-teman ya, frekuensi Anda harus tinggi, standar Anda tinggi, jangan turunkan frekuensi Anda. Harus tinggi. Saat teman-teman Anda frekuensi yang di bawah, rendah,
Jangan Anda ikut merendah. Anda harus pegang frekuensi tinggi. Maksud saya apa? Saat Anda ditolak, oke, nggak apa-apa. Saat orang nggak mau, nggak apa-apa. Tetap Anda frekuensi dengan percaya diri, teman-teman. Tapi orang-orang yang ada di bawah nanti suatu saat akan percaya dengan Anda. Jangan frekuensi kita diturunkan untuk orang gabung, salah. Saya mencari gabung, saya mencari orang yang saya mau ajak bisnis. Kalau kamu nggak mau itu berarti bukan kamu yang saya cari. Kalau kamu nggak cocok itu berarti ya kamu frekuensinya bukan bisnis. Saya frekuensinya bisnis. Gitu. Nanti orang lain yang ikut kita, frekuensinya akan naik. Selevel dengan kita. Gitu, ya. Ya pokoknya bisnis yang paling utama.